Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Terhormat kepada gurunya, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek saya, yaitu mengenai produk Coca-Cola. Baik, yang pertama, sejarah umum Coca-Cola. Sejarah umum perusahaan Coca-Cola, awal mula dari Coca-Cola ini adalah sebuah minuman yang ditemukan atau diracik yang awalnya bukan untuk suatu minuman yang dikonsumsi orang banyak. Jadi Coca-Cola ini diracik oleh seorang apoteker bernama John Seed Pemberton yang tujuannya adalah menemukan obat sirup segar yang mengobati segala penyakit. Awalnya pembuatan obat ini menggunakan campuran daun coca dan menambah efek kafein dari kacang gula. Sehingga John Seed menyebut obat ini dengan nama Coca-Cola karena pada dasarnya bahan dasar dari obat itu adalah kedua bahan itu. John Seed mulai menjualkan obatnya ini namun hanya laku beberapa saja. Namun sayangnya usaha yang John Seed lakukan untuk berjalan tidaklah laku karena pada saat itu terdapat kontroversi dengan penggunaan daun coca. Akhirnya John Seed menjual kepada Asa Griggs Candler yang merupakan teman apotekernya serta merangkap sebagai pengusaha juga. Dari sanalah Griggs Candler mulai memodifikasi obat tersebut, dan pada tahun 1891, Griggs Candler mulai membuka usahanya dengan memberi nama Coca-Cola Company. Kemudian Griggs Candler melakukan satu marketing yang baik dengan mencoba mengenalkan nama dari Coca-Cola ke masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, produk Coca-Cola amatil Indonesia yaitu ada seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, dan lain sebagainya. Uh, Produk yang dibahas yaitu Coca-Cola, yang akan kita yaitu Coca-Cola, dan untuk sejarahnya, produk yang telah memberikan cita rasa paling terkenal di dunia ini lahir di Atlanta, Georgia pada tahun 8 Mei 1886. Dr. John Steed Pemberton, seorang apoteker lokal, memproduksi sirup untuk Coca-Cola dan membawa sebotol minuman baru. Produk di ujung jalan menuju apotek Jacobs, di mana produk tersebut diambil sampelnya, dicapkan sangat baik, dan dijual seharga 5 sen per gelas sebagai minuman air mancur soda. Air berkarbonasi dipadukan dengan sirup baru untuk menghasilkan minuman yang sekaligus lezat dan menyegarkan. Sebuah tema yang terus bergema hingga saat ini dimanapun Coca-Cola dinikmati. Frank M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena pendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol. Untuk periklanan kemudian, ia menciptakan dengan nama huruf miring mengalir, Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia. Tahun itu juga, nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola. Pada tahun 1945, Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar. Periode 1970-an dan 1980-an diwarnai upaya Coca-Cola untuk mengubah komposisinya. Lanjut, visi dan misi. Untuk visinya, visi kami berfungsi sebagai kerangka peta jalan kami dan memandu setiap aspek bisnis kami dengan menjelaskan apa yang perlu kami capai untuk terus mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas. Di situ ada seperti masyarakat menjadi tempat yang baik untuk bekerja, di mana orang-orang terinspirasi untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Selanjutnya ada portofolio, menghadirkan kepada dunia portofolio merek minuman berkualitas yang mengantisipasi dan memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mitra, memelihara jaringan pelanggan dan pemasok yang unggul. Bersama-sama kita menciptakan nilai yang saling menguntungkan dan bertahan lama. Selanjutnya, yang keempat, planet. Jadilah warga negara yang bertanggung jawab dan membuat perbedaan dengan membantu, membangun, dan mendukung komunitas yang berkelanjutan. Yang kelima, keuntungan.
Keuntungan memaksimalkan keuntungan jangka panjang kepada pemilik saham sambil tetap memperhatikan tanggung jawab kita secara keseluruhan. Yang terakhir ada produktivitas menjadi organisasi yang sangat efektif, ramping, dan bergerak cepat. Selanjutnya yaitu misi. Misinya ialah peta jalan kami dimulai dengan misi kami yang bertahan lama. Hal ini menyatakan tujuan kita sebagai perusahaan dan berfungsi sebagai standar yang menjadi acuan kita dalam mempertimbangkan tindakan dan keputusan kita. Untuk terdiri dari untuk menyegarkan dunia, untuk menginspirasi momen optimisme dan kebahagiaan, yang terakhir untuk menciptakan nilai dan membuat perbedaan. Materi yang selanjutnya, tujuan jangka panjang. Dari tujuan jangka panjang, yaitu dunia sedang berubah di sekitar kita. Untuk terus berkembang 10 tahun ke depan dan seterusnya, kita harus melihat ke depan, memahami tren dan kekuatan yang akan membentuk bisnis kita di masa depan, dan bergerak cepat untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Kita harus bersiap untuk besok hari ini. Itulah inti visi misi 2020 kami. Hal ini menciptakan tujuan jangka panjang bagi bisnis kami dan memberikan peta jalan untuk meraih kemenangan bersama dengan mitra pembotolan kami. Pertumbuhan penjualan global Coca-Cola mungkin memiliki tujuan untuk terus memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan penjualan di seluruh dunia. Ini bisa mencakup memasuki pasar baru atau meningkatkan produk di wilayah yang sudah ada. Inovasi produk, perusahaan mungkin berfokus pada pengembangan produk baru atau peningkatan formulasi yang responsif terhadap perubahan preferensi konsumen dan tuntutan pasar. Ketahanan lingkungan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Coca-Cola mungkin memiliki tujuan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan produknya. Ini dapat mencakup upaya untuk mengurangi jejak karbon, menggunakan bahan baku yang lebih berkelanjutan, dan mengurangi limbah plastik. Kesehatan dan kesejahteraan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan, perusahaan dapat memiliki tujuan untuk mengembangkan produk yang lebih sehat, mengurangi kandungan gula, atau menawarkan pilihan minuman yang lebih sehat. Lalu selanjutnya ada keunggulan dalam bersaing. Keunggulan dalam bersaing sebagai salah satu brand terkuat di dunia, Coca-Cola memiliki dua formula tersebut. Dalam hal promise, Coca-Cola memberikan produk berkualitas dan menjawab kebutuhan konsumen yang berbeda-beda di setiap waktu. Maka tak heran jika beberapa varian Coca-Cola untuk dikonsumsi di waktu tertentu, dan beberapa varian lain pas untuk dikonsumsi di waktu yang berbeda. Coca-Cola sebagai brand merupakan satu produk, tetapi Coca-Cola sebagai perusahaan memiliki banyak produk, dan berbagai produk inilah yang bisa menjawab berbagai macam kebutuhan konsumen. Itu salah satu promise yang kami berikan kepada konsumen. Jelas pria yang telah berpengalaman selama 25 tahun di industri fast moving consumer goods ini, sementara dari segi value, Coca-Cola senantiasa berkomitmen untuk membangun nilai-nilai positif di tengah masyarakat. Sebagai sebuah brand, Coca-Cola memposisikan diri sebagai produk yang memberikan kesegaran atau refreshment. Tapi refresh ini tidak hanya sebatas hal terkait konsumsi, tapi juga refresh terkait nilai-nilai, seperti misalnya menyegarkan nilai sebagai individu agar bisa memberikan kontribusi pada masyarakat. Lalu selanjutnya kita akan membahas keuntungan investor. Dari keuntungan investor, Coca-Cola adalah perusahaan minuman utama di dunia. Atlanta, Georgia adalah kantor pusat perusahaan. Secara global, perusahaan ini memiliki 200 mitra pembotolan. Kekayaan bersih Coca-Cola menurut statistik Juli 2022 mencapai 237,71 miliar US dollar. Hampir tidak ada orang yang di dunia ini yang gagal mengenai huruf-huruf ikonik yang menggambarkan botol tersebut. Aspek inilah yang menarik perhatian investor. Ada salah satu investor yang terkenal di dunia yaitu Warren Buffett, dan sudah terbukti bahwa beliau sangat menyukai Coca-Cola, dan Coca-Cola adalah perusahaan minuman utama di dunia. Atlanta, Georgia. Georgia adalah kantor pusat. Baik, mohon maaf untuk keuntungan investor, saya ulangi.
Keuntungan investor, Coca-Cola adalah perusahaan minuman utama di dunia. Atlanta, Georgia adalah kantor pusat perusahaan secara global. Perusahaan ini memiliki 200 mitra pembotolan. Kekayaan bersih Coca-Cola menurut statistik Juli 2022 mencapai 273,71 miliar US dollar. Hampir tidak ada orang di dunia yang gagal mengenai huruf-huruf ikonik yang menggambarkan botol tersebut. Aspek inilah yang menarik perhatian investor. Ada salah satu investor terkenal di dunia yaitu Warren Buffett, dan sudah terbukti bahwa beliau sangat menyukai Coca-Cola. Dan Coca-Cola adalah perusahaan minuman utama di dunia. Atlanta, Georgia adalah kantor pusat perusahaan secara global. Perusahaan ini memiliki 200 mitra pembotolan. Berikut alasan mengapa Warren Buffett terkenal bergantung pada masa depan Coca-Cola. Dia yakin merek tersebut adalah merek yang diremehkan dan menjadi dominator industri minuman terbesar. Yang kedua, perusahaan ini meluncurkan merek jus segar, minuman olahraga, kopi, dan air kemasan pada tahun 1988. Pendapatan tahunan meningkatkan dari 8,3 miliar US dollar pada tahun 1988 menjadi 38,7 miliar US dollar pada tahun 2021. Ia membeli kembali sahamnya. Alasan utama, dia menganggapnya sebagai saham selamanya. Dan antara lain, keuntungan dari berinvestasi di Coca-Cola antara lain yaitu, yang pertama, perusahaan terkenal. Coca-Cola adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang menjual minuman di setidaknya 200 negara di dunia melalui grosir, pengecer, dan mitra. Coca-Cola memiliki lebih dari 500 merek minuman. Dari 5 minuman teratas di dunia, 4 diantaranya dimiliki oleh raksasa soda. Yang kedua, mampu menahan resesi. Ada begitu banyak saham yang berkinerja baik selama pasar bullish dan mengalami kesulitan saat resesi melanda. Namun Coca-Cola adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang mampu menahan resesi dengan kerugian minimal dibandingkan perusahaan lain. Yang ketiga, dividen. Dividen yang meningkatkan merupakan salah satu keuntungan besar Coca-Cola. Banyak laporan menunjukkan bahwa perusahaan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya bahkan pada saat-saat paling sulit sekalipun. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya yakin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.